kerja adalah cerminan dari dinamika ekonomi sebuah negara. Setiap orang tentu bercita-cita memiliki pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bisa memberi penghasilan, pengalaman, dan kebanggaan. Tapi kenyataannya, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Disinilah muncul persoalan penting dalam kehidupan ekonomi, pengangguran, dan lapangan kerja. Melalui video ini, kita akan belajar bagaimana sistem tenaga kerja bekerja, mengapa pengangguran bisa terjadi, serta apa dampaknya bagi masyarakat. Mari kita pahami bagaimana pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja saling berhubungan, dan bagaimana kita bisa ikut berperan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan. Dalam ekonomi, kita mengenal istilah pekerja potensial. Mereka adalah penduduk yang siap bekerja, kecuali anak-anak di bawah 16 tahun, anggota militer aktif, atau orang yang sedang dirawat dan dihukum. Pekerja potensial terbagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama, bekerja, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Kedua, menganggur, mereka yang belum punya pekerjaan tapi aktif mencari dan siap bekerja. Ketiga, di luar angkatan kerja, yaitu mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja, seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau pensiunan. Gabungan antara yang bekerja dan yang menganggur disebut angkatan kerja, bagian utama dari dunia ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Biasanya, angka ini naik saat ekonomi sedang lesu dan turun ketika pertumbuhan ekonomi membaik. Semakin tinggi pendidikan dan keterampilan seseorang, semakin kecil risikonya menganggur. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan berapa banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam dunia kerja. Ketika ekonomi tumbuh dan lapangan kerja banyak tersedia, tingkat partisipasi meningkat. Namun ketika kondisi memburuk, sebagian orang berhenti mencari kerja dan partisipasinya pun menurun. Tingkat lapangan kerja menggambarkan seberapa besar bagian angkatan kerja yang sudah bekerja. Sementara upah adalah imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan. Keduanya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Perusahaan akan merekrut pekerja selama tambahan pekerja tersebut masih menambah keuntungan. Karena itu, semakin banyak tenaga kerja, produktivitas tambahan setiap orang akan menurun. Jika perusahaan terus menambah karyawan tanpa batas, keuntungan justru turun, maka disinilah keseimbangan upah dan jumlah tenaga kerja terjadi. Kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan hubungan antara upah dan jumlah tenaga kerja. Saat upah naik, makin banyak orang bersedia bekerja, karena upah tinggi menjadi dorongan untuk masuk atau menambah jam kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja bisa bergeser. Ketika harga barang yang dijual naik, perusahaan mendapat lebih banyak laba dan membuka lebih banyak lowongan, kurva bergeser ke kanan. Tapi jika teknologi menggantikan manusia atau biaya bahan baku naik, perusahaan mengurangi pekerja, kurva bergeser ke kiri. Sebaliknya, di sisi penawaran tenaga kerja, semakin tinggi upah, semakin banyak orang yang bersedia bekerja. Faktor seperti perubahan selera kerja, populasi, atau biaya kesempatan waktu juga bisa menggeser penawaran. Misalnya, jika jumlah penduduk usia produktif meningkat, maka penawaran tenaga kerja juga meningkat. Di pasar tenaga kerja, terjadi keseimbangan saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Titik perpotongan kedua kurva ini menentukan upah keseimbangan. Jika upah lebih tinggi dari keseimbangan, banyak orang ingin bekerja tapi perusahaan tak sanggup membayar, timbullah pengangguran. Tapi jika upah lebih rendah, hanya sedikit orang yang mau bekerja, tenaga kerja pun menjadi langka. Pengangguran terjadi karena banyak faktor. Pertama, kurangnya lapangan kerja. Jumlah pencari kerja jauh lebih banyak dari peluang yang tersedia. Kedua, pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai kebutuhan pasar. Ketiga,
Kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga manusia, seperti mesin otomatis dan sistem digital. Keempat, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena krisis ekonomi. Dan kelima, persaingan global yang menuntut tenaga kerja lokal bersaing dengan tenaga kerja asing yang lebih terampil. Berdasarkan sifatnya, pengangguran bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Pengangguran terbuka, mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapat pekerjaan. Setengah menganggur, yaitu bekerja tapi tidak sepenuhnya produktif atau berupah rendah. Pengangguran terselubung, orang yang bekerja di bidang yang tidak sesuai keahlian. Dan pengangguran musiman, seperti petani yang hanya bekerja di waktu panen. Berdasarkan penyebabnya, ada pengangguran friksional, karena seseorang sedang mencari pekerjaan baru, pengangguran struktural, akibat ketidakcocokan keterampilan dan kebutuhan pasar, serta pengangguran siklis, yang muncul akibat fluktuasi ekonomi seperti resesi. Ada pula pengangguran teknologi, yaitu ketika mesin menggantikan peran manusia. Menurut data BPS tahun 2025, Angkatan Kerja Indonesia mencapai 153 juta orang, dengan 145 juta sudah bekerja dan sekitar 7,2 juta masih menganggur. Angka pengangguran terus menurun dari 6,49% di 2021 menjadi 4,76% di 2025. Sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar lapangan kerja baru. Ini menunjukkan bahwa dunia kerja Indonesia semakin tangguh dan bergerak ke arah yang lebih baik. Lalu, apakah teknologi penyebab utama pengangguran? Tidak selalu. Memang, beberapa pekerjaan hilang karena otomatisasi, tapi kemajuan teknologi juga menciptakan pekerjaan baru di bidang yang lebih modern dan produktif. Kuncinya adalah adaptasi. Dengan terus belajar dan meningkatkan keterampilan, kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Mari kita jadi generasi yang tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru demi masa depan ekonomi bangsa yang lebih sejahtera. Pengangguran bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari perubahan.